Shalom. Selamat hari Minggu kedua setelah Trinitatis. Kita akan memulai kebaktian Minggu pagi ini yang dipimpin oleh Pendeta Resor Amang Pendeta Eben Simanjuntak yang membawa liturgis Nyonya Situaka Purba Boru Manalu dan yang membawa warta jemaat saya sendiri Situa Adong Silalai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami Yesus Kristus, kami akan memulai kebaktian Minggu pagi ini, Minggu kedua setelah Trinitatis yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak, Pendeta Resor kami. Begitu juga yang membawa liturgi oleh Nyonya Situa Purba Boru Manalu dan pembawa warta jemaat saya sendiri Situa Adong Silalai serta keyboardis dan song leader yang melayani tugas Minggu pagi ini di Gereja Katedral Dalam secara online. Kiranya Tuhan kami dapat melayani tugas ini dengan baik dan lancar. Ampunkanlah kiranya dosa kami, baik yang disengaja atau tidak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semuanya Amang Inang. Kita akan memulai kebaktian Minggu kedua setelah Trinitatis. Topik khotbah kita, panggilan memelihara ciptaan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 sampai 2. Ya Tuhanku, hatiku sungguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang-orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang-orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu, kami datang memohon kasih-Mu, janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Tita keempat dan maksudnya. Tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku, akan jauhlah seteru. Bila kau dekat selalu,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Don
Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 dan 3. Marilah kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kur Pemazmur HKBP Kebayoran Lama. Praise
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami bacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020, minggu kedua setelah Trinitatis. Dengan topik khotbah, panggilan memelihara ciptaan. 1. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan anak, seorang putra bagi keluarga Pantas Binahar Syahan dan Diana Lastri Borusi Barani, lahir pada tanggal 12 Juni 2020. Alamat Jalan Tanah Kusir 2, nomor 116, RT 09 RW 09, Banjar, Tanah Kusir Selatan. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 2. Seorang putri bagi keluarga Edihar Bravo Simanjutak BMGT Veronica Novlina Boru Parapat MPSI, lahir pada tanggal 16 Juni 2020. Alamat Puri Bintaro PB 15 nomor 3 AB Banjar Godung. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. 2. Acara kebaktian minggu di rumah masing-masing. HKBP Kebayoran Lama telah menyediakan acara kebaktian minggu dewasa dan anak sekolah minggu online yang bisa dibuka di YouTube. HKBP Kebayoran Lama kebaktian minggu kedua setelah Trinitatis. Dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. 3. Pengumpulan persembahan kebaktian di rumah. Majelis HKBP Kebayoran Lama dengan ini menghimbau agar persembahan kebaktian di rumah disetorkan kepada situa Banjar masing-masing yang ditunjuk untuk pengumpulan persembahan ini dan selanjutnya diteruskan ke Bendahara Huria atau melalui rekening gereja yang tertera di layar ini. Bendahara Huria Situa J Tampu Bolon, nomor WA yang tertera di layar ini. 4. Prosedur atau pedoman kebaktian minggu masa pandemi COVID-19. HKBP Kebayoran Lama telah membuat prosedur atau pedoman pelaksanaan kebaktian minggu di dalam gereja dalam masa pandemi COVID-19 yang akan disosialisasikan oleh situa Banjar masing-masing. 5. Sermon kebaktian Banjar, kelas CD dan latihan KUR. Kegiatan sermon Ina Lydia, Ina Hana, Punguan Perempuan, NHKBP, remaja, guru sekolah minggu, dan kelas CD. Kebaktian Banjar setelah latihan KUR belum bisa dilaksanakan di gereja kecuali sermon Parhalado akan dimulai pada hari Rabu 1 Juli 2020. 6. Memulai kebaktian di gereja. Bahwa tim gugus tugas HKBP Kebayoran Lama sedang menunggu izin dari gugus tugas COVID-19 kecamatan, dan apabila sudah mendapat izin tersebut, maka diharapkan bulan Juli 2020 sudah bisa memulai kebaktian di dalam gereja dengan protokol COVID-19 yang sudah dibuat tim gugus tugas. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian dikatakan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Semoga semua kita jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini, yang beribadah maupun yang tidak beribadah, tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan jauh dari virus COVID-19. Kalaupun kita sudah memasuki masa new normal, tentu kita masih tetap berjaga-jaga, kita masih tetap berhati-hati,
berwas-was agar tidak tertular dengan virus COVID-19. Melalui nats khotbah pada minggu ini, kita diingatkan dengan topik minggu yang mengatakan panggilan memelihara ciptaan Tuhan. Hal ini disampaikan kepada kita tentu bertujuan agar kita yang berada di tengah-tengah dunia ini dapat hidup dengan baik. Karena apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah adalah kebutuhan kehidupan kita manusia. Oleh sebab itulah sebelum manusia diciptakan, Tuhan Allah telah terlebih dahulu merencanakan bahwa semuanya akan diberikan kepada kita manusia. Itu berarti bahwa Allah telah menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melayap di bumi. Dengan demikian, apa yang ada di tengah-tengah dunia ini, Allah sudah memberikan hak kepada kita manusia agar kita menguasainya. Dalam arti kita manusia harus mengelola, menjaga, merawat, dan memeliharanya. Karena sumber kehidupan kita manusia berasal dari apa yang telah diciptakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dirawat, tentu kita manusia tidak akan hidup dengan baik. Karena Allah tidak menginginkan agar kita manusia yang sudah Dia ciptakan kehidupannya tidak baik. Justru yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana supaya kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini dapat hidup dengan baik. Kita juga bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Apa yang pertama sekali dikatakan Allah setelah manusia sudah diciptakannya. Dikatakan demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itulah kasih setia Allah kepada kita manusia, yang tentu bukan hanya berlaku kepada mereka-mereka yang hidup atau berlaku pada awal manusia diciptakan, tetapi sepanjang kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini, Allah tidak akan berhenti, tidak henti-hentinya menunjukkan kasih setianya kepada kita manusia hingga pada saat ini. Justru yang kita lihat, manusialah yang tidak mau menunjukkan kesetiaan untuk mengikuti dan melakukan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Dengan kata lain, manusia tidak mau patuh, tidak mau melakukan, menuruti apa yang telah ditetapkan atau disampaikan oleh Allah. Namun kalau kita tidak mematuhi, berarti
kita tidak mau melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika dalam topik minggu ini dikatakan panggilan memelihara ciptaan Tuhan, tentu kita diajak untuk menunjukkan tanggung jawab melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita manusia, yang tujuannya agar kita dapat hidup baik. Hidup baik artinya kita dapat sehat, kita dapat bekerja, kita dapat makan, dapat beraktivitas, dapat berhasil, dan dapat meraih apa yang diharapkan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita mengharapkan selalu dalam lindungan Allah. Sebagaimana pada saat ini tentu kita masih tetap mengharapkan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Itulah berkat Tuhan Allah yang kita inginkan dapat tercapai kalau kita sudah ikut terpanggil dan memelihara ciptaan Tuhan. Jika dikatakan memelihara, berarti tahu melakukan dan mengikuti segala sesuatu yang baik dan benar, dimanapun kita berada. Hidup kita juga perlu dijaga, perlu dipelihara agar tetap sehat, yakni dengan mentaati apa yang sudah ditentukan untuk dilakukan. Itulah pengharapan kita. Sebagaimana juga telah kita persiapkan, jika Tuhan berkenan bahwa pada awal minggu bulan Juli mendatang, kita sudah diperbolehkan untuk beribadah di dalam gereja. Parhalado kita melalui tim gugus tugas protokol kesehatan sudah bekerja mempersiapkan hal-hal yang perlu kita turuti dengan benar untuk kita lakukan bersama dalam mengikuti ibadah di dalam gereja. Yang tujuannya tentu supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona yang kita takuti selama ini. Lalu kalau kita mau patuh untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan itu merupakan bagian dari tugas kita dalam memelihara ciptaan Tuhan. Karena kita tidak menginginkan hidup kita tidak baik. Siapapun kita pasti tidak akan menginginkan kehidupannya tidak baik. Atau menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, menjadi korban, sebagaimana dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa dulu. Mereka mengalami penderitaan. Ada yang terjadi oleh karena banjir bandang, tanah longsor, penggundulan hutan. Bahkan kalau sekarang ini, kalau tidak mau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, bisa juga akan terdampak dengan virus corona. Ada yang mengatakan itu terjadi oleh sebab ulah manusia yang tidak mau merawat, menjaga, dan memelihara apa yang diciptakan Tuhan. Bahkan tidak mau menjaga diri. Itu memang benar. Sehingga terjadilah hal yang buruk di dalam kehidupannya. Itulah yang kita tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats yang kita baca dan kita dengar tadi, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Allah menyampaikan sebuah ketetapan kepada umatnya, bangsa Israel, untuk mereka taati dan mereka lakukan. Yang tujuannya tentu agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi ke masa depan. Jadi dari latar belakang kehidupan bangsa Israel, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, pada awalnya mereka hidup melalui usaha dan pekerjaan pertanian di tempat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan tanah yang mereka tempati merupakan tanah yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Dan Allah telah memberkati tanah yang mereka diami menjadi tanah atau lahan yang sangat subur. Yang tentunya mereka harus bekerja untuk mengolah tanah. Mereka harus berusaha memelihara semua ciptaan Tuhan. Karena melalui pekerjaan itulah mereka dapat hidup dengan baik. Oleh karena itu setiap hari mereka harus bekerja untuk mencapai apa yang mereka harapkan dan inginkan. Di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang bekerja sebagai petani, tentu Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan selalu mengamati, Tuhan selalu memperhatikan keadaan mereka, yang tujuannya agar Tuhan Allah tahu sampai di mana mereka dapat mencapai hasil yang baik. Tidak sia-sia. Dengan melalui usaha yang mereka lakukan ternyata dapat menunjukkan hasil yang sangat baik di dalam kehidupan umat Israel itu. Oleh karena itulah Tuhan Allah menetapkan sebuah peraturan yang harus mereka lakukan, harus mereka patuhi dan turuti, yang tentunya agar mereka tetap mengingat dan mensyukuri bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Allah selalu memberkati apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupannya. Oleh karena itulah mereka diajak untuk mengingat dan mensyukuri semua yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, di dalam sejarah kehidupan mereka, Allah menetapkan agar mereka merayakan 2 hari raya besar sesuai dengan ketetapan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam nats kita hari ini, yakni tahun Sabat atau tahun ke-7 dan tahun Yobel atau tahun ke-50. Tahun Sabat adalah tahun ke-7 sejak bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, otomatis manna yang telah disediakan oleh Allah atau yang diberikan oleh Allah selama mereka ada di padang gurun tentu berhenti untuk diberikan. Lalu bangsa Israel harus mulai makan hasil dari tanah tersebut, termasuk mulai menabur
dan menanam benih. Untuk selanjutnya dipanen dan menjadi bahan makanan bagi mereka semua. Akan tetapi Tuhan memberikan perintah agar mereka melakukan itu. Atau mereka menanam selama 6 tahun lamanya. Dan pada tahun yang ke-7, mereka tidak boleh lagi menanam apapun itu. Mereka hanya boleh makan apa yang menjadi hasil tanaman pada tahun Sabat tersebut. Apa yang tumbuh di tanah itu harus menjadi makanan bagi bangsa Israel, termasuk ternak-ternak mereka. Intinya adalah tahun Sabat itu menjadi tahun perhentian bagi tanah tersebut. Sehingga tanah tersebut bisa beristirahat setelah bekerja keras selama 6 tahun lamanya. Dan nanti akan kembali lagi siap untuk menghasilkan pada tahun ke-8 dan seterusnya selama 6 tahun ke depan. Kemudian setelah 7 kali Sabat, yakni 7 kali 7, yaitu 49 tahun, maka pada tahun yang ke-50 Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan tahun Yobel. Di mana pada tahun tersebut bangsa Israel harus meniup sangkakala. Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, di mana mereka harus memperlakukan tanah seperti yang sudah mereka lakukan pada tahun Sabat, yaitu tahun perhentian penuh bagi tanah. Dan mereka harus makan dari apa saja yang tumbuh di tanah mereka pada tahun itu. Itu berarti Allah melihat ternyata bukan hanya manusia yang perlu istirahat. Tanah juga Allah memerintahkan perlu diistirahatkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam nats kita pada minggu ini. Kemudian ada lagi disebut tahun Yobel. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yobel disebut dengan Yovel. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Jubile. Itu adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi yang sekaligus dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian. Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, tetapi juga menunjukkan sebagai suatu seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Jadi tahun Yobel itu dirayakan hanya 1 kali dalam setiap 50 tahun. Jadi sebagian besar orang Yahudi yang tentu mereka hanya mengalami 1 kali tahun Yobel selama hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum tahun Sabat berlaku sama dengan pada saat tahun Yobel. Yakni tanah harus dibebaskan. Dibebaskan dari beban untuk dikerjakan, digarap, dan ditabur benih. Karena umat hanya boleh menikmati hasil yang dikeluarkan tanah secara alami tanpa proses pengerjaan tanah. Yang menarik dari tahun Yobel ini adalah semua orang harus pulang kembali pada tanah mereka. Kenapa? Karena Allah mengatakan, menentukan pada tahun
Yobel itu merupakan tahun pembebasan. Hal ini berarti para pekerja yang meninggalkan keluarga, para budak yang tidak dapat terikat pada tuannya akan mendapat kebebasan untuk kembali ke tanahnya sendiri. Sebab semua tanah pada tahun ke-50 adalah kudus bagi Tuhan. Kudus berarti dikhususkan oleh Tuhan Allah. Tanah menjadi milik Tuhan. Jadi bagi siapapun yang tanahnya disita atau kehilangan hak karena hutang piutang atau karena perang, akan dapat kembali memperoleh tanahnya tersebut. Karena tanah itu semua adalah milik Tuhan Allah. Semua dapat berkumpul kembali dengan keluarganya dan dengan harta miliknya. Kondisi ini hanya kudus atau khusus terjadi pada tahun Yobel, sehingga semua orang akan dapat pulang ke tanah miliknya dan keluarga mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang ditetapkan Allah kepada umatnya pada zaman dulu. Yang tentu itu ditetapkan agar mereka dapat hidup dengan baik. Kalaupun pada saat ini ketetapan itu tidak dilakukan lagi, karena semuanya telah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yang datang untuk membebaskan semua manusia supaya tidak lagi terikat dengan hal-hal yang memberatkan kehidupan manusia, terutama oleh karena dosa. Yesus sudah datang di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi tahun Yobel menunjuk kepada pembebasan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus pada waktu kedatangannya yang pertama, yang akan mempunyai makna yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Kita tentu bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau sebenarnya tahun Yobel itu merupakan anugerah yang luar biasa, maupun sebuah ketetapan yang ditentukan oleh Allah, yang menunjukkan bahwa kita diinginkan oleh Allah supaya semuanya baik. Namun apa yang harus dilakukan? Kita pun tentu harus berhenti bekerja, beristirahat, supaya kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah kehendak Allah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menetapkan sebuah peraturan di mana manusia diberi waktu untuk beristirahat. Pada waktu masa kehidupan bangsa Israel, mereka perlu beristirahat selama 1 tahun. Dan bukan hanya manusia, tetapi juga ternak dan tanah. Jadi dampaknya ada proses recovery tanah dan bumi terjadi dalam 1 tahun. Peremajaan unsur hara atau unsur kehidupan pada tanah terjadi secara alami. Itu berarti bahwa Tuhan peduli pada kondisi istirahat manusia, tanah, dan juga semua ternak. Ia sangat tahu bahwa tubuh kita dan tanah ini dan semua ternak membutuhkan waktu untuk beristirahat. Istirahat dipandang perlu oleh Tuhan. Dan itu adalah anugerah di dalam kehidupan kita
khususnya manusia. Kadang kita tidak mempergunakan waktu istirahat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita mengatakan kita merayakan hari Sabat juga, tetapi yang dimaksud di situ supaya kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan umat Israel, Allah menetapkan bahwa tahun Yobel adalah tahun berkumpulnya semua orang dengan sanak famili dan semua keluarga. Karena semua wajib harus kembali ke tanah milik mereka. Jadi siapapun yang merantau wajib pulang untuk berjumpa dengan keluarganya. Tahun Yobel adalah tahun di mana semua tidak terikat dengan rutinitas, tetapi punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan alam semesta secara alami, termasuk juga memperbaiki hubungan sosial yang sudah terabaikan karena kesibukan melakukan pekerjaan. Memang benar bahwa kekristenan tidak mengatur tentang tahun Yobel lagi pada saat ini. Tetapi paling tidak ada hari istirahat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk kita pergunakan, yakni pada hari Minggu. Hari itu adalah hari istirahat bagi kita. Hari berkumpul dengan keluarga. Hari kita ditetapkan untuk memuji Tuhan, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini. Makna rohani yang dapat kita ambil dari nats ini, kalau kita lihat bahwa tahun Yobel itu adalah sekaligus tahun pembebasan, kita juga melihat ini sebagai pembebasan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini adalah untuk melakukan tindakan pembebasan hutang dan penebusan kembali. Siapa yang dibebaskan dan ditebus, telah banyak manusia yang dibebaskan. Telah banyak manusia yang ditebus dari dosa. Jadi intinya tahun Yobel besar ini telah terjadi penuaian yang sangat besar. Atau penuaian raya, di mana keselamatan jiwa dan pertobatan sudah ada di mana-mana. Pada saat ini kita diingatkan dengan tahun Yobel. Itu berarti kita sudah memperoleh kebebasan dari apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari maut. Kita dibebaskan dari dosa. Lalu yang perlu kita siapkan lagi adalah untuk ikut ambil bagian dalam penuaian itu. Karena kita akan menerima keselamatan yang sangat besar yang Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan semua orang percaya. Kita juga telah memasuki tahun pembebasan itu. Semua tawanan dosa sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus dan akan ada sukacita yang sangat besar, yaitu penuaian jiwa secara besar-besaran. Pastikanlah diri kita ada dalam pesta besar ini melalui pres yang memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga mengharapkan
bahwa pada saat ini kalau Tuhan menetapkan tahun Yobel sebagai tahun pembebasan, keinginan kita adalah Tuhan akan membebaskan kita dari semua kesulitan, semua yang membebani kehidupan kita termasuk wabah COVID Corona-19. Kita bebas dari situ dalam arti kita tetap dalam keadaan sehat oleh karena Tuhan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sehingga kami dapat bersekutu kembali di hadapan-Mu. Kami dapat beribadah. Kalaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami untuk menyertai kami dalam melakukan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan kembali mengingatkan kami akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan telah menganugerahkan berkat yang sangat besar melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah memperoleh pembebasan sebagaimana Tuhan tetapkan kepada umat-Mu bangsa Israel pada zaman dahulu. Karena tahun Sabat dan tahun Yobel adalah menjadi sukacita besar bagi mereka, supaya mereka tetap mensyukuri apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dapat melakukan itu. Kami dapat mengikuti semua apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Karena pada saat ini kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa melindungi kami, menolong kami, memberkati kami, khususnya supaya kami tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari semua wabah penyakit dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat semua anggota jemaat-Mu, buat semua orang-orang yang percaya kepadamu, yang mengikuti acara ibadah atau melakukan ibadah pada hari ini di rumahnya masing-masing, atau juga mereka yang tidak beribadah pada saat ini. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, sertai lindungi agar dalam keadaan hidup dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami agar Tuhanlah yang menjadi penolong dan pelindung kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit atau masih dalam perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Karena beberapa di antara anggota jemaat-Mu, yaitu Ibu Nyonya Mesti Manulang Boru Simamora, Benny Christian Tambunan, Alfredo Agustinus Tambunan, Ibu Nyonya B.O. Manurung Teresia Desiana Borusiagian, Ibu Nyonya Asi Manjuntak Doktoranda Teorida Borusi Hombing MPD, Ibu Yohana Utajulu Borusi Manjuntak, Bapak Pendeta WK Siahaan, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Rapen Manulang, Ibu Nyonya Situmorang Sortaulina Borusi Manjuntak, Ibu Nyonya Dehasi Manguncong
Mauli Boru Simanjuntak, amang pendeta daulat Perdomuan Panjaitan, amang situa Profesor Dr. PTD Sihombing MC SPD, Bapak Junjung Hasi Holan Manurung, Bapak Insinyur Ridwan Irianto Situmorang, Ibu Nyonya Mauli Hutapea Boru Simanjuntak, Bapak Fernando Simanjuntak SH, Ibu Nyonya Kartini Siahan Boru Pangaribuan, Ibu Nyonya Situa M Siregar, Jerni R Boru Siburian, Ibu Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan tetap menolong mereka, menyertai mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka semuanya. Ya Tuhan, kami juga tetap mendoakan semua rencana yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun secara bersama-sama. Tuhan kiranya dapat menunjukkan jalan yang terbaik agar semuanya dapat tercapai. Berkati kami semua Tuhan. Dan juga pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang telah merayakan hari kelahirannya, hari ulang tahunnya dalam minggu ini, yang juga merayakan hari ulang tahun perkawinannya. Berkati dan lindungi Tuhan. Berikan kesehatan kepada semuanya, agar tetap bersyukur untuk menerima apa yang Tuhan anugerahkan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan untuk huria dan diakonia. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND 723 ayat 1 dan 2. Tujolom o Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kita telah selesai kebaktian ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami telah selesai kebaktian minggu pagi kedua setelah Trinitatis ini yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Amang Pendeta Eben Simanjuntak, dengan Sintuan Nyonya Kak Purba Buru Manalu, dan membawa warta jemaat saya sendiri Ketua Arun Ilahi, serta yang bertugas pada minggu pagi ini dapat berjalan dengan lancar, serta firman yang disampaikan Amang Pendeta semua menjadi berkat bagi jemaat kita yang mengikutinya kebaktian secara online ini. Ampunkanlah kiranya dosa kami yang disengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Tuhan. Amin.